Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya yakin, saya percaya, setiap kita yang ditabur oleh firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, saya Melis. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Sebenarnya 4 orang anak, tetapi 1 terlebih dahulu sudah dipanggil Tuhan. Di sini saya mau berbagi kepada teman-teman apa yang saya rasakan pada saat Tuhan begitu luar biasa memberikan kebaikan untuk saya juga suami. Saya yakin dan percaya setiap orang berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Pertama-tama saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, kecintaannya kepada semua anak-anaknya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Melato, Mama Gembala, semua teman-teman pelayan, saudara-saudara juga keluarga yang ikut mendoakan kami. Di sini saya mau berbagi tentang kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Beberapa waktu lalu, Tuhan izinkan suami saya mengalami kesakitan. Sakit yang dialami ini sudah 1 tahun terakhir. Biasanya selama dia sakit ini didiagnosanya itu sakit lambung. Sakit selalu datangnya tengah malam. Sekali-kali bahkan saya membawa dia ke UGD itu sekitar jam 1, kadang jam 12 malam, jam 2, begitu. Sejauh ini diberikan obat lambung dan baik-baik saja. Satu kali pada hari Selasa, Rabu, Kamis itu sekitar tanggal 2 Maret, 3 dan 4 Maret itu suami saya kembali sakit. Tapi sakitnya ini tidak hilang-hilang. Yang dia rasakan nyeri di bagian ulu hati, terbakar hingga sampai di bagian tulang rusuknya. Dia tubuhnya menggigil dan gemetar bahkan demam. Itu sakit berjalan 3 hari. Diberikan obat lambung pun tidak menyelesaikannya, tidak reda. Sehingga hari Kamis itu saya membawa dia ke rumah sakit. Itu hari Kamis saya bertemu dengan dokter yang menangani dia, dokter spesial bedah digestif. Dokter bilang di suami saya ini hasilnya. Suami saya mengalami sakit kolelitiasis disertai koleksistitis kronis, yaitu sakit batu empedu yang sudah disertai peradangan. Jadi suami di USG, batu empedunya sudah membesar dan berkerak sehingga dokter memutuskan untuk operasi dia sekitar hari Selasa. Jadi pada saat dokter bicara kepada saya untuk menentukan waktu operasi, saya tanya di dia apakah bisa dengan dengan obat-obatan untuk meluruhkan batu empedunya. Dokter bilang tidak bisa karena memang kondisinya mengharuskan dia untuk operasi. Jadi selama suami saya dirawat di rumah sakit, perawat memberikan dia obat anti nyeri. Seharusnya obat anti nyeri itu bertahan 6-8 jam. Tetapi ketika disuntikan di suami saya ini hanya bertahan 1 jam. Selebihnya dia merasakan kesakitan. Sehingga saat itu saya memberikan dia kompres, saya taruh di botol air panas, saya kompres di bagian perutnya sampai di bagian tulang belakangnya. Tetap tidak reda, dia tetap merasakan kesakitan. Di situ saya bilang di dia, berdoa, minta sama Tuhan kekuatan juga kemampuan sampai penyembuhan yang Tuhan berikan itu datang. Puji Tuhan, selama ini saya masuk dalam komunitas yang dibimbing oleh Ibu Yvonne Atto, komunitas Amazing Grace. Di situ biasa kami mendengarkan firman-firman Tuhan melalui khotbah hamba-hamba Tuhan, sharing tentang firman Tuhan sehingga satu sama lain dikuatkan. Puji nama Tuhan, pada saat saya mengalami proses seperti ini yang Tuhan izinkan, saya ingat akan firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya yakin, saya percaya, setiap kita yang ditabur oleh firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di situ saya merasa kuat, saya berdoa, Tuhan berikan kami iman untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Selama suami saya kesakitan, beberapa hari di situ saya memutarkan dia lagu puji-pujian penyembahan.
saya membukakan dia khotbah dari Bapak Gembala maupun dari pendeta-pendeta lain. Selain itu saya juga membacakan firman Tuhan. Saya tujuannya supaya kami berdua itu kuat. Pada malam hari saya sudah tidak tahu saya bicara seperti apa kepada Tuhan. Karena setiap mulai dari suami saya sakit tuh saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan minta tolong kasih kesembuhan di suami saya. Jadi satu kali saya sudah tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi. Di situ saya hanya tahu saya memberikan pujian penyembahan untuk Tuhan, saya bermazmur bagi Dia. Saya mengungkapkan isi hati saya dan pikiran saya melalui puji-pujian penyembahan. Saya di situ saya ingat sekali saya merasa disentuh Tuhan. Itu hari saya menyanyikan pujian, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Di situ saya merasakan sentuhan yang luar biasa. Saya merasa kuat, saya merasa bisa mampu menjalani itu semua. Di situ saya berusaha mendengarkan suara Tuhan. Saya buka kembali hati saya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya tetap memuji Dia, saya menangis sejadi-jadinya. Karena saya jujur aja, saya melihat suami saya tidak tega. Dia begitu kesakitan yang luar biasa sampai dia tidak bisa balik ke kiri, tidak bisa balik ke kanan. Dia hanya memegang perutnya, menahan, menekan begitu. Satu kali saya memuji Tuhan di dalam pujian saya merasakan sentuhan yang luar biasa. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Jadi di situ saya tahu saya punya Bapa yang luar biasa. Saya punya Bapa yang ada di sorga, yang namanya penuh kuasa. Saya tahu punya Bapa sumber kekuatan, sumber pengharapan. Saya tahu saya punya Bapa yang bisa memulihkan kami berdua. Di situ saya saya mengikuti suara hati saya dan pikiran saya memejam mata. Saya mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang di saya, Aku Allah yang menyertaimu. Aku Allah yang menyertaimu, aku Allah Immanuel. Tuhan bilang lagi di saya berusaha menikmati apa yang saya rasakan, hadirat Tuhan, sentuhan yang luar biasa. Saya mendengar suara Tuhan, aku Allahmu. Jikalau aku berfirman, pasti aku akan menepatinya. Di situ saya tahu, itu Roh Kudus, itu saya tahu, itu suara Tuhan. Karena saya yakin, segala sesuatu yang menguatkan jiwa saya itu berasal dari Tuhan, bukan dari suara-suara lain, bukan dari saya benar-benar itu yakin itu suara Tuhan. Puji Tuhan, apa yang saya temui pada malam itu, pagi hari saya membuka firman Tuhan. Saya mencari apa yang saya dapati semalam. Ternyata Tuhan bilang di surat Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman Ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Di situ saya tahu Tuhan sebelumnya bilang, aku Allah yang menyertaimu.
Di situ saya semakin kuat, saya membaca firman, saya mendapati firman Tuhan. Tuhan bicara kepada saya. Mazmur 94 ayat yang ke-19. Itu saya tahu Tuhan, Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Di situ saya tahu, saya langsung bilang di suami saya, "Papa, ini Tuhan bilang, Tuhan mendengar, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan juga merasakan, Tuhan tahu apa yang sedang kita alami." Jadi saya di situ saya bilang di suami saya juga digerakkan hati saya, pikiran saya untuk menelpon seseorang. Jadi pada saat itu gerakan itu kuat sekali. Saya menelpon teman saya, teman gereja. Dia sudah usia, saya biasa memanggil dia mama. Jadi saya telepon menceritakan keadaan suami saya. Mama minta tolong doakan suami saya bahwa suami saya sudah beberapa hari ini sakit. Minta tolong didoakan, hari Selasa dia akan operasi. Jadi pada saat itu beliau bilang hari Sabtu dia akan membawa obat nanti tolong diberikan ke suami saya untuk diminum, tetapi berdoa serahkan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus kita hebat, Tuhan Yesus kita mampu menyembuhkan. Di situ saya langsung menyampaikan apa yang mama sampaikan tadi. Saya bilang untuk minum, dia bilang mau, suami saya mau untuk minum karena dia sudah pengen sembuh begitu. Jadi singkat kata hari Sabtu dokter menemui saya kembali untuk tanda tangan surat persetujuan bahwa suami saya akan operasi. Di situ lihat kondisi saya yang kesakitan, di saat kondisi suami saya mual, muntah, tidak berdaya. Di situ saya tanya ke dokter, nanti operasi seperti apa ini, dengan tujuan berhasil atau tidak begitu. Dokter bilang di saya, segala sesuatu ada resiko. Jadi berdoa, percaya kepada Tuhan. Pada saat saya menandatangani surat itu, saya dalam hati saya bicara sama Tuhan. Tuhan, saya mau tanda tangan ini surat. Tuhan, saya tanda tangan ya. Tuhan, suami saya tapi lagi drop. Dia bisa nggak ya operasinya berjalan dengan baik? Di situ saya tanya terus dengan pikiran, hati dan pikiran saya yang campur aduk. Karena saya teringat akan papa mertua saya. Beberapa bulan lalu, itu sekitar bulan Oktober, dalam kondisi yang drop, papa saya operasi. Memang kondisinya mengharuskan papa operasi, ada kebocoran di ususnya. Jadi pada selesai operasi, papa masuk ruang ICU, terus tidak lama sekitar siang hari papa dipanggil Tuhan. Jadi di situ saya sebagai istri saya merasa takut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dengan kondisi seperti ini memang suami saya harus operasi. Tapi suami saya lagi drop, saya bilang begitu. Terus saya yakin dan percaya kalau Tuhan memang mau membuatnya sembuh, pasti akan sembuh. Saya pegang kata-kata Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai saya dan suami. Jadi saya di situ menandatangan dengan harapan suami saya sebelum operasi ada perubahan. Jadi waktu itu sekitar hari Sabtu, hari Minggu, mama datang membawa ramuan itu malam hari. Jadi membawa malam hari obat. Sebelum memberikan obat, mama mendoakan kepada suami untuk meminumnya dan percaya kepada Tuhan. Jadi di saat itu suami saya minum obatnya pelan-pelan. Saya kasih dia melalui sedotan. Saya lihat beberapa waktu setelah dia minum ramuan, di situ tidak ada perubahan. Diberikan obat-obatan pun juga tidak ada perubahan. Suami saya semakin hari semakin mengalami drop karena muntahnya. Jadi dia mual, dia muntah, satu hari bisa 8 kali. Di satu titik pada hari Minggu malam, Senin itu suami saya sudah tidak tahan. Jadi suami saya tidak tahan. Saya melihat dia, saya menangis.
Dia sudah muntah terus. Saya tidak tahu. Saya sudah bolak-balik ke ruangan perawat. Saya minta kasih obat muntahnya supaya dia tidak muntah-muntah terus, karena dia tidak ada pemasukan. Dia tidak ada makan, minum. Dia kalau minum pun sedikit-sedikit. Dia minum, dia muntah. Dia minum, dia muntah. Sampai saya takut ini sebenarnya sakit apa begitu. Jadi saat itu saya bisikan di di suami saya bisikan di telinga dia, "Papa, hardik itu penyakit. Tubuh ini milik Tuhan. Jangan diizinkan sakit penyakit ada di tubuh ini." Jadi saya bilang seperti dia bilang, dia hanya mengangguk, dia menangis. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran dia. Saya menangis, saya tidak berdaya, karena saya dengan dia biasanya selalu bersama-sama. Kami berdua sudah 23 tahun. Jadi saat itu saya berkata dalam hati, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, berikan saya sebagai istri kemampuan untuk menghadapinya. Jika apapun nanti yang terjadi, saya minta Roh Kudus tuntun saya, Roh Kudus pimpin saya." Jadi seperti itu saya minta sama Tuhan. Saya bisikan di telinga suami saya lagi, saya bilang, "Papa, besok pagi akan sudah operasi, ini cepat sembuh, semangat ya. Anak-anak sudah menunggu di rumah. Selama suami saya sakit, saya meninggalkan anak-anak di rumah. Saya percayakan anak-anak saya dipelihara Tuhan." Jadi saat itu saya sekitar siang hari saya menghubungi Bapak Gembala dengan Mama Gembala melalui WhatsApp. Saya minta tolong doakan suami saya. Saya sudah bingung, saya tidak tahu saya harus seperti apa. Terus saya menelpon teman saya, hamba Tuhan. Saya telepon Ibu Pendeta, tolong doakan suami saya. Besok suami saya sudah operasi. Itu waktu pas hari Senin suami saya sudah mulai drop yang muntah hebat, itu hari mulai dari Minggu hingga Senin. Jadi hari Senin tuh saya menghubungi teman saya, Ibu Pendeta, untuk mendoakan suami saya. Jadi beliau mendoakan melalui handphone. Kita mendengarkan berdua melalui saya buka speakernya begitu. Jadi dia berdoa, selesai berdoa saya bilang di dia, saya tanya di suami saya, "Papa mau ketemu siapa?" Saya bilang, "Mau ketemu kakaknya atau mau ketemu siapa?" Begitu, dengan tujuan ajak bicara, kasih semangat, karena besok kan dia sudah operasi. Jadi dia mau bertemu dengan kakaknya. Siang hari saya ingat kalau malam hari ini kan suami saya sudah harus puasa. Jadi saya telepon mama yang membawa ramuan ini, saya sampaikan, "Mama kalau mau membawa ramuan lebih awal datangnya, jangan malam hari, karena malam hari suami saya sudah harus puasa." Pada saat itu suami saya didatangi dokter jantung untuk periksa jantungnya, keadaan jantungnya, tes gula darah, juga swab, persiapan untuk operasi untuk besok pagi. Jadi pada saat itu saya juga bilang di mama, waktu pas telepon tadi saya bilang, "Mama mohon maaf jika seandainya suami saya masih kesakitan, berarti suami saya harus operasi." Karena mama dari awal sebelumnya itu dia berharap suami saya jangan operasi. Jadi mama bilang, "Oh iya, tidak apa-apa. Tapi tetap andalkan Tuhan, berdoa selalu ya, minta Tuhan Yesus itu kekuatan juga kesembuhan." Singkat cerita, pada hari Senin sekitar jam 3 kakak ipar dia datang, terus mama juga datang. Jadi kita berdoa, suami saya suruh bangun sebentar, saya bantu dia untuk bangun pelan-pelan, berdoa. Pada saat berdoa kita memuji Tuhan, itu lagu "Mampirlah Dengar Doaku". Terus mama yang memimpin doa. Di situ karena ngeliat kondisi suami saya memang betul-betul kesakitan dan drop, mama berdoanya
lumayan lama. Jadi puji nama Tuhan, setelah berdoa, di situ waktu berdoa saya, kakak ipar saya, mama juga suami. Pada saat berdoa saya melihat keadaan suami saya yang Tuhan pulihkan. Auranya sudah mulai enak, mukanya sudah mulai segar. Dia bisa duduk sendiri, menegakkan duduknya. Dia berbicara, dia ngobrol kepada kakak iparnya, kepada saya juga kepada mama. Bahkan saya sampai bingung, saya tanya, masih sakit nggak Pak? Saya tanya begitu. Suami saya bilang, tidak sakit lagi, hanya sedikit aja, dia bilang. Mama bilang di dia, oh puji Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, terus minta kekuatan dari Tuhan dan kesembuhan. Jadi mama seperti itu bilang di suami saya. Terus suami saya bilang, nanti lihat aja kalau memang perubahan terus menerus sudah tidak sakit, dia mau membatalkan operasi. Kakak ipar saya bingung, kita ngobrol-ngobrol sampai tiba waktu di jam 5. Jadi kakak ipar saya bilang, ini waktu sudah mepet, kalau memang mau dibatalkan pikir baik-baik begitu. Karena tadi barusan kesakitan kan, memang sepanjang hari dia masuk di rumah sakit itu dia nggak pernah yang namanya ngobrol enak, dia hanya berbaring di tempat tidur dengan keadaan merintih kesakitan. Jadi kakak ipar saya mengingatkan saya, pikir baik-baik kalau mau dibatalkan. Misalnya udah batal terus dia kembali sakit, perawat dengan dokter juga pasti akan kecewa karena selama ini kan sudah dirawat oleh mereka. Jadi saat itu kita bingung. Tetapi saya tetap melihat suami saya, puji Tuhan, suami saya mulai enak, saya lihat segar, dia mulai duduk, yang tadinya duduknya di tempat tidur, dia sudah mulai bangun, minta duduk di biasa, begitu. Jadi saat itu kakak ipar saya pulang, mama pulang. 6:30 malam perawat datang mau memberikan suntikan anti nyeri. Saat perawat melihat keadaan suami saya, dia bingung. Suami saya sudah duduk, sudah bercerita dengan saya. Dia tanya, Pak udah gak sakit lagi ya? Karena biasanya tuh dia kalau ke kamar, yang dia dapati suami saya itu merintih, cuman tanya, aduh ini masih lama begitu, dia pengen operasi secepatnya. Jadi di situ suster agak sedikit bingung atas apa yang dia lihat. Sampai suami saya bilang, suster jangan diberikan suntikan lagi deh, saya tidak mau, saya tidak sakit lagi. Di situ suster tambah bingung lagi. Perutnya udah gak nyeri Pak? Sudah tidak nyeri. Nah ya sudah, kalau begitu tidak usah operasi, tidak apa-apa. Bapak pikir baik-baik, kata suster begitu. Kalau memang mau dibatalkan tidak apa-apa. Saya di situ semakin semangat. Memang kalau batal harus kemana? Suster, gak apa-apa, nanti menemui saya aja, paling lambat 7:30 malam. Suster bilang, kalau sudah dioperasi, Bapak harus bisa menjaga pola makan, karena itu kan pengangkatan kantong empedu. Jadi itu ibaratnya penyaring kolesterol dan lemak. Di situ saya semakin dikuatkan. Saya puji Tuhan, Tuhan di situ membuka di perkataan dalam suster gitu. Jadi pada saat itu saya yakin dan percaya Tuhan yang menyertai semua kata-kata yang suster sampaikan di saya itu untuk menguatkan saya. Jadi di saat itu saya Yesus nanti saya pikirkan, nanti kalau misalnya batal pun 7:30 saya akan menemui suster. Suster saat itu balik ke ruangannya, kita berdua ngobrol. Di situ saya bersama suami saya ngobrol apa yang suami saya alami tadi sewaktu berdoa. Jadi kejadiannya waktu berdoa itu suami saya tahu sebenarnya berdoa itu saya, kakak ipar juga mama di depan suami saya. Tetapi pada saat suami saya menutup mata, dia melihat beberapa makhluk dalam pandangan tutup matanya itu, dia melihat beberapa makhluk yang besar, yang tinggi, matanya merah, itu tersenyum di suami saya. Jadi suami saya menatap makhluk ini, pertama tersenyum, tetapi tersenyumnya menakutkan. Nah, jadi suami cerita di saya seperti itu. Terus dia bilang ada beberapa makhluk
warnanya hitam besar, matanya merah. Dan ada beberapa itu yang membawa kereta, kayak semacam kayak mau menjemput suami saya, mengusung gitu, menjemput. Mereka ketawa-ketawa, tetapi suami saya melihat mereka sambil fokus di doa yang disampaikan mama tadi. Fokus di doa, perlahan-lahan itu makhluk yang mengerikan itu hilang seperti asap. Jadi saya tanya lagi di suami, "Pak, benar tidak kalau yang papa alami barusan begitu, maksudnya itu apa, hayalan atau apa?" Suami saya, "Bener mah, bener tadi waktu pas papa berdoa, papa melihat itu makhluk dalam pandangannya dia saat menutup mata, tetapi dia tetap fokus di doa, tetapi perlahan-perlahan makhluknya itu hilang, jadi kayak semacam kayak asap begitu." Di situ saya puji Tuhan, berarti pada saat kami berdoa tadi itu kan memberikan perlindungan perisainya kepada kami semua. Di situ saya mengambil kesimpulan, Tuhan seperti menunjukkan gitu, saya harus mengambil keputusan. Di situ saya dengan suami saya mantap untuk memutuskan membatalkan operasi. Jadi saya telepon kakak iparnya, saya minta tolong untuk datang membantu saya membatalkan operasi, dengan alasan saya memutuskan sendiri tanpa berdiskusi. Jadi kakak ipar saya datang. Pada saat membatalkan, saya bertanya dalam hati sama Tuhan, "Tuhan, saya sudah membatalkan ya, saya tidak mau setelah saya membatalkan ini suami saya sakit. Tuhan, saya minta ampun," saya bilang, "saya minta ampun, saya terlalu banyak permintaan. Tuhan, saya yakin dan percaya ini semua dari Tuhan, ini semua cara Tuhan yang Tuhan sampaikan di kami berdua." Jadi pada hari Senin malam, setelah saya membatalkan operasi, di situ kebetulan Bapak Gembala sedang live. Dia live mendoakan suami saya. Jadi di situ saya sudah tidak tahan lagi, saya mengetik di YouTube-nya, saya bilang, "Shalom Bapak Gembala, mohon maaf, terima kasih, ini suami tidak jadi operasi, Tuhan sudah memberikan kasih anugerahnya." Jadi di situ saya sudah tidak tahan untuk memberitakan begitu, memberitakan bahwa kesembuhan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Malam itu juga banyak telepon yang masuk, banyak telepon, WhatsApp yang masuk di handphone saya juga suami. Saya tahu dan percaya itu handphone untuk mencari kabar suami saya, untuk memastikan bahwa besok suami saya itu harus operasi begitu. Di situ saya lebih memilih, saya tidak mengangkat telepon, saya tidak membuka WhatsApp. Malam itu pada hari Senin saya bawa dalam doa. Saya berdoa, saya tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya pegang semua kata-kata Tuhan yang Tuhan sampaikan di saya pada saat saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Allah yang menyertai. Jikalau Tuhan berfirman, pasti Tuhan menepatinya." Jadi di situ saya bersyukur, saya mengingat firman Tuhan, saya kembali dikuatkan yang luar biasa. Hari Selasa dokter menemui suami saya. Pada saat dokter memeriksa keadaan suami saya, perut suami saya ditekan, dia tidak kesakitan, sehingga beliau menyuruh kami berdua pulang untuk istirahat di rumah dan diberikan beberapa obat-obatan. Di situ puji Tuhan, saya lihat terus keadaan suami saya agak ketakutan jangan sampai di rumah dia ulang lagi sakitnya. Tapi memang Tuhan itu kalau bekerja luar biasa. Saya begitu takjub di waktu yang begitu mepet, singkat. Malam setelah berdoa, pada saat malam hari itu terjadi perubahan, sehingga pada saat itu juga kami membatalkan operasi. Singkat kata, suami saya tanggal 21 itu masuk di rumah sakit karena kondisi kekurangan natrium, efek dari mual dan muntah-muntahnya. Jadi dia harus dirawat kembali di rumah sakit, tetapi rumah sakit yang berbeda. Di situ yang mengantar kakak ipar saya. Jadi pada saat suami saya dirawat, di situ kakak ipar dengan suami kekeh untuk di USG karena bilang di dokter bahwa beberapa waktu lalu dia sempat dirawat karena riwayat batu empedu, jadi pengen di USG kembali. Tetapi dokter bilang
hasil USG yang kemarin kurang lebih sama gitu. Jadi dokter bilang tidak usah, pasti kurang lebih sama ukurannya. Tetapi karena suami dan kakak ipar kekeh, saya yakin dan percaya pada saat kita USG melakukan USG di suami, pasti ada keajaiban yang Tuhan berikan. Tuhan akan menunjukkan begitu. Jadi pada saat itu suami saya di USG. Di situ puji nama Tuhan. Memang Tuhan kita tuh luar biasa. Di situ batu empedunya itu sudah sisa serpihan-serpihan. Sudah tidak ada yang namanya besar 2,2 cm itu ukurannya tidak ada. Puji nama Tuhan, betul-betul Tuhan Yesus itu ajaib. Saya yakin, saya percaya ini Tuhan punya pekerjaan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya yakin semua maksud Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dibesarkan. Di situ saya mengucap syukur, saya senang, saya beritahu ke teman-teman saya beritahu ke keluarga bahwa suami tidak jadi operasi dan Tuhan memberikan kesembuhan dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan begitu. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat-alat Tuhan. Seperti mama ini yang memberikan ramuan, saya yakin dari suara hati saya dan pikiran saya itu Tuhan yang menggerakkan saya untuk menelpon dia. Dan saya yakin semua yang mendoakan kami, Bapak Gembala, Mama Gembala, teman-teman, keluarga, sahabat, itu mereka semua juga alat-alat Tuhan. Saya lihat dari ketulusan Mama, dari ketulusan teman-teman semua, di situ Tuhan bekerja, Tuhan memberkati semuanya begitu. Dari kejadian yang saya alami, saya belajar untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Saya memberikan hidup saya bersama suami kepada Tuhan untuk Tuhan berdaulat atas hidup kami berdua. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya nanti, masalah apa, persoalan hidup apa yang akan kami jalani berdua. Saya yakin dan percaya di dalam segala kelemahan saya bersama suami, di dalam segala kekurangan saya bersama suami, saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada memberikan kekuatan. Demikian pengalaman saya saat saya berjumpa dengan Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Percaya kepada Tuhan kita yang luar biasa. Nama di atas segala nama, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang bisa memulihkan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran